Tiga. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita ada di Podcast Kampus. Di sini kita ada segmen namanya Ngomong apa sih? Tapi kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Kak Fawas. Kebetulan Kak Fawas ini merupakan teman aku di kampus sekaligus di kelas. Betul. Tapi kita nggak ngomongin soal gimana kita di kampus ataupun di kelas, tapi kita bakal ngomongin soal bahasa Inggris nih Kak. Dari kita SMA sampai ke kuliah, gimana sih peran pentingnya bahasa Inggris di yang kita miliki dari SMA sampai ke kuliah. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih kabarnya Kak Fawas. Gimana nih kabarnya Kak Fawas? Baik banget, hari ini memang sebenarnya perlu ceria juga ya. Dan juga ya gitu deh pokoknya. Alhamdulillah ya, berarti baik. Untuk aku sendiri alhamdulillah baik juga nih. Tapi nggak ditanya nih tadi sama Kak Fawas. Aduh gimana sih? Masa aku yang gini sama aku sendiri ya. Tapi cuacanya alhamdulillah bagus hari ini. Tapi kita balik lagi nih Kak Fawas ke tadi segmen kita namanya ngomong apa sih, yang bahas soal bahasa Inggris. Dari pengalaman aku sendiri, punya awareness bahasa Inggris dari kita SMA itu sangat penting-penting banget. Karena ternyata kepake loh pas kita lagi di kuliah, lagi di kampus. Entah itu kita berorganisasi, entah itu kita ikut magang, ataupun sesuatu kayak relation yang membuat kita nanti yang berkembang itu pakai bahasa Inggris. Jadinya menurut aku sendiri bahasa Inggris itu penting banget, punya skill bahasa Inggris itu penting banget dari SMA ataupun dari SMP atau dari SD. Jadi setelah kita masuk dunia kampus, aku baru sadar kalau misalnya bahasa Inggris itu penting banget. Jadi punya pemikiran kayak dari otak aku gitu, kayak aku mikir kenapa nggak dari dulu ya kalau misalnya aku belajar bahasa Inggris. Kalau dari Kak Fawas sendiri gimana? Sama seperti Kak Sinta juga ya. Awalnya memang pas SD mikirnya kayak kayaknya nggak perlu juga deh untuk bahasa Inggris gitu-gitu segala macam. Pas masuk ke kuliah ini kayak bener-bener kayak membutuhi banget gitu. Apalagi kan kuliah tuh bukannya orang lokal aja kan, ada kebanyakan yang dari internasional, dari luar negeri segala macam gitu. Dan juga memang awalnya memang pas di zaman SD itu emang udah kayak males gitu bahasa Inggris tuh, kayak ribet gitu gak sih awalnya. Tapi pas dipikir-pikir ya udah harus banget belajar. Iya benar. Dan aku punya salah satu pengalaman Kak di UNJ. Waktu itu pernah aku jadi LO-nya mahasiswa asing dari Vietnam sama Philippines. Nah di situ buat aku sadar kayak wah ternyata bahasa Inggris aku masih kurang banget dibandingkan sama mereka. Karena apa? Kayak aku kok kayak agak nggak percaya diri ya sama bahasa Inggris aku. Entah itu karena aku belum terbiasa kah dari dulu, atau karena aku terlalu mementingkan ekspektasi orang lain ketika aku belajar bahasa Inggris tuh kayak gimana sih? Ketika aku ngomong bahasa Inggris tuh kayak gimana sih? Ternyata setelah aku telusuri, belajar bahasa Inggris itu nggak harus dari grammar, kayak harus mentingin grammar ini apa sih? Ini artinya apa sih? Ternyata nggak. Seharusnya kalau misalnya kita belajar bahasa baru itu kita harus familiar sama bahasa itu sendiri. Karena ketika kita udah nyaman sama bahasa itu, nyaman oleh sesuatu itu, kita bakal enjoy buat kedepannya kayak gitu. Terus untuk Kak Fawas sendiri, adakah pengalaman atau kayak gimana sih cara belajar bahasa Inggris dari Kak Fawas? Jadi gitu. Pas zaman SMA kan kebetulan aku boarding ya, dan juga ada beberapa hari itu ada harus ngomong bahasa gitu. Nah salah satunya juga bahasa Inggris, bahasa Arab pas itu. Nah awalnya memang pas di kelas 1 SMA ini agak belibet ya, ngomongnya cuma apa itu artinya gitu. Dan sedikit demi sedikit ya belajar kayak grammarnya. Harus kalau misalkan di pesantren boarding aku sebelumnya tuh harus banget pakai grammar, nggak boleh kayak asal-asalan gitu. Jadi kalau misalkan itu ya udah ada hukumannya gitu sendiri gitu. Jadi memang ya awalnya belajar sedikit demi sedikit verbnya itu. Dan juga apalagi bahasa Arab tuh udah harokatnya beda, artinya juga beda. Habis itu juga ya gimana ya, ya memang harus banget
dipelajari banget sih pas itu juga. Soalnya kan ya gitu, pasti kedepannya harus ada. Kalau yang tadi sempat aku mention itu bahasa Arab itu kan ada harokat yang Iya. beda, itu relevan banget sama bahasa Cina, bahasa Mandarin, sorry, Oh, bahasa iya. Mandarin kalau misalnya stroke-nya beda itu artinya beda Kak. Oh, iya. Aku pernah belajar kayak wah ada sh, ada s, ada sh, aduh kata aku, beda banget ya, dan artinya itu juga beda banget. Oh. Jadi ketika kita belajar bahasa ternyata kita juga harus tahu artinya apa dan kayak gimana sih cara kita untuk belajar yang benar. Entah itu kalau dari bahasa Mandarin sendiri itu ada HSK, ada HSK 1, HSK 2 sampai HSK 5. Dan aku pernah belajar itu dari HSK 1. Di tadi bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris itu sesuatu soft skill ya kalau misalnya kita bilang. Iya, Kemampuan berbahasa, dan itu bisa meningkatkan relasi kita nantinya entah itu di luar ataupun di dalam kampus. Jadi menurut aku dimulai dari sekarang kalian harus mulai aware sama yang namanya belajar bahasa, entah itu bahasa Inggris, Mandarin ataupun Arab, yang bisa kalian kembangkan nantinya itu bisa menjadi nilai plus kalian, entah itu di organisasi ataupun di perusahaan. Iya, gitu. pasti. Karena kita kan dari PR sendiri ya Kak. Kita betul. dari Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital di UNJ, yang dimana prodi kita sendiri itu berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat itu nggak cuma dari dalam negeri, Iya, tapi dari betul. luar negeri juga. Gimana cara kita membangun citra kita sendiri ataupun citra perusahaan itu dimulai dari kita sendiri, karena dari personal apa ya namanya, personal branding kita. personal branding, betul, personal branding kita. Kalau misalnya kita udah connect sama satu orang lewat bahasa, itu lebih enjoy dan Iya, betul. apa ya, jadi lebih lancar aja gitu komunikasinya. Karena salah satu kunci penting dari satu hal yang berhasil, satu project yang berhasil itu adalah komunikasi. Karena kalau nggak ada komunikasi kita bakal miskomunikasi. Iya, itu Gimana tuh dia. Kak Mas? Jadi memang kan aku pernah ya, pas banget tante aku tuh punya teman orang luar negeri. Itu kayak memang udah lancar sih sebenarnya sebelumnya. Itu emang kayak enjoy gitu gak sih bahasanya, apalagi kalau misalkan bahasa Arab tuh kan memang ada gini ya, ada dua bahasa. Yang dimana bahasa Arab tuh ada bahasa, misalnya kayak kita bahasa Indonesia ada yang baku, ada yang nggak baku gitu. Nah, itu beda banget pasti. Apalagi kebiasaan kita dalam gimana ya, dalam hal berbahasa juga memang kayak itu banget lah pokoknya. Tricky ya, lebih tricky sih kalau misalnya kita ngomong berbahasa, apalagi kalau misalnya orangnya kayak nggak ngerti apa yang kita omongin tuh apa sih maksudnya gitu. Itu emang agak tricky. Tapi saran dari aku, terus coba aja, entah itu dari platform online. Sekarang tuh banyak banget platform online yang nyediain kita ngomong sama orang luar negeri. Itu juga. Contohnya yang tadi Omegle atau Ome TV. Iya, aku pernah di situ. Aku belajar bahasa, cara pronunciation aku gimana, karena sama native speaker kan, sama orangnya langsung gitu, orang luar negerinya langsung. Dan itu membuat aku sangat terbantu banget untuk pronunciation aku, untuk kepercayaan diri aku untuk bisa berbahasa Inggris ataupun berbahasa lainnya, seperti itu. Dan kalau misalkan kalian pengen belajar bahasa di digital juga bisa pakai aplikasi Duolingo. Oh iya, Duolingo. Itu Duolingo juga bisa sih sebenarnya. Tergantung, itu kan kalau ada level-levelnya ya Kak ya, setahu aku level-levelnya gitu. Jadi kayak istilahnya kayak kita memudahkan untuk berbahasa aja. Karena di zaman era digital sekarang, bahasa itu sangat penting untuk kita tetap connect sama orang luar, untuk kita tetap dapat relasi dari orang luar, karena ya kita nggak bisa diem di satu tempat aja. Iya, betul. Di comfort zone kita aja itu nggak bisa, kita harus keluar gitu loh. Jadi intinya dari pembicaraan kita hari ini, belajar bahasa itu bisa dimulai saat ini. Entah itu dari bahasa Inggris, Cina, ataupun yang lainnya. Mulai aja dulu saat ini. Yang penting niat dulu ya Kak ya. Iya, penting tuh niat. Habis itu Aksi sih. Aksi. Karena kalau misalnya niat doang tapi nggak ada aksinya, gimana itu juga dia. mau bisa ya kan? Betul gitu. sekali. Oke, mungkin sekian dari kita. Kita balik lagi berbincang-bincang di next session. Aku Sinta dan aku Wawas. sampai jumpa lagi. See you. Dadah.